Xianjun, sudah kau tulis evaluasi untuk Chenglu? Belum. Aku masih resah soal itu. Kau sudah lama bekerja dengannya. Seharusnya kau mengenalnya dengan baik. Kenapa resah? Apa kau punya kekhawatiran? Aku terus bertanya-tanya sejak pemimpin memintaku menulis evaluasi. Hmm, Apa pemimpin mau mempromosikan atau memberhentikan Zhenglu? Jika aku tulis hal yang salah, aku takut dianggap tak bisa membedakan. Oh, tidak jujur dalam evaluasi dan berusaha menebak keinginan pemimpin agar kau bisa beradaptasi adalah tindakan menyimpang dan curang. Aku pernah dalam keadaan sepertimu. Tapi aku kemudian memahami watak licikku dari firman Tuhan. Bisa kau ceritakan? Tentu saja. Tahun lalu, kutangani pekerjaan teks di gereja. Suatu hari, kuterima surat dari pimpinan tinggi, diminta untuk menulis evaluasi pemimpin Liu Li dan mengirimkannya dalam 3 hari. Dan aku berspekulasi. Aku diminta mengevaluasi Liu Li, jadi mungkin dia tak bekerja nyata dan akan diberhentikan. Atau mungkin dia punya kualitas baik dan layak dibina, jadi akan dipromosikan. Liu Li memikul beban dalam tugasnya dan dapat segera menyelesaikan masalah pekerjaan dengan efektif. Masalahnya dia kurang cakap. Saat sibuk, dia gelisah dan tak bisa mengatur prioritas dengan baik. Aku terus berspekulasi. Jika Liu Li akan dipromosikan, tapi banyak kusebutkan kekurangannya, akankah aku dianggap tak bisa membedakan orang lain secara adil? Apa pendapatnya tentangku nanti? Namun, jika Liu Li akan diberhentikan, tapi aku banyak menyebutkan kekuatannya, pemimpin akan berpikir, aku kurang berkualitas dan tak bisa menilai dengan baik. Maka aku akan dipindahkan. Kesanku akan buruk di hadapan pemimpin. Karena pemikiran tersebut, aku tak berani menulis dengan leluasa. Besoknya, rekan Liu Li, saudari Wang Jie, ke pertemuan bersama kami. Aku mendapat ide, aku bisa menggali informasi darinya. Jadi aku bertanya padanya, "Kau sering bertemu dengan kami, tapi kami belum pernah melihat Liu Li. Apa dia sibuk?" Wang Jie menjawab dia sibuk dengan pekerjaan lain. Dia menjawab dengan suara pelan, dan aku menduga bahwa Liu Li mungkin akan diberhentikan, dan Wang Jie merasa bersalah karena belum membantunya. Namun, aku masih belum yakin, jadi aku bertanya lagi. Apa kalian tak punya kendala saat mengawasi pekerjaan gereja? Aku memperhatikan ekspresi dan cara bicaranya, berusaha mendapatkan petunjuk. Tapi ternyata hasilnya nihil. Aku merasa cemas melihat tenggat evaluasi yang makin dekat, tapi aku terus menundanya, tak yakin harus menulis apa. Akhirnya, aku tak menulis apapun. Jadi pemimpin tak akan tahu aku tak bisa membedakan. Jika pemimpin bertanya, aku bisa bilang aku sibuk saat itu dan tak sempat menulis. Jadi, aku menghindari masalah dengan tak menulis evaluasi. Jika kau tak menulis evaluasi, pemimpin makin kesulitan menilainya. Benar. Ketika memikirkannya, aku merasa bersalah. Aku diminta mengevaluasi Liu Li untuk mengetahui apakah dia bisa dibina dan bisa bekerja nyata. Itu berkaitan dengan pekerjaan gereja. Menuliskan informasi yang ku tahu adalah tugas yang mudah. Jadi kenapa aku menundanya? Apa yang menghalangiku? Lalu aku berdoa. Tuhan, aku berhati-hati dan ragu tentang evaluasi itu. Aku punya kekhawatiran dan enggan bekerja sama. Tolong bimbing aku agar dapat memahami masalahku. Aku membaca ini di saat teduhku.
Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, Antikristus buta terhadap Tuhan, dia tidak memiliki tempat di hati mereka. Ketika mereka bertemu Kristus, mereka memperlakukan dia tidak berbeda dari orang biasa, selalu bertindak dengan mencontoh ekspresi dan nada bicaranya, mengubah nada bicara mereka sesuai dengan situasi, tidak pernah mengatakan apa yang sebenarnya sedang terjadi, tidak pernah mengatakan apapun yang tulus, hanya mengucapkan kata-kata kosong dan doktrin, berusaha untuk menipu dan memperdaya Tuhan yang nyata yang sedang berdiri di hadapan mereka. Mereka tidak memiliki rasa takut akan Tuhan sedikit pun. Mereka sama sekali tak mampu berbicara kepada Tuhan dari hati mereka, tak mampu mengatakan apapun yang sebenarnya. Mereka berbicara seperti ular yang merayap, jalannya berkelok-kelok dan tidak terus terang. Cara dan arah perkataan mereka seperti tanaman anggur yang sedang merambat naik di sebuah tiang. Ketika engkau mengatakan seseorang berkualitas baik dan dapat dipromosikan, mereka segera berbicara tentang betapa baiknya orang ini dan apa yang diwujudkan dan diungkapkan dalam dirinya. Dan jika engkau mengatakan seseorang itu buruk, mereka dengan cepat berbicara tentang betapa buruk dan jahatnya dia, tentang bagaimana dia menyebabkan kekacauan dan gangguan di dalam gereja. Ketika engkau ingin mengetahui kebenaran tentang sesuatu, mereka tidak punya apapun untuk dikatakan. Mereka mengelak, menunggu untuk engkau membuat kesimpulan, mendengarkan dengan saksama makna dalam perkataanmu, sehingga mereka dapat memberitahumu apa yang ingin kau dengar. Semua yang mereka katakan adalah sanjungan, kata-kata manis, dan pujian. Tak sepatah kata kebenaran pun keluar dari mulut mereka. Beginilah cara mereka berinteraksi dengan orang dan cara mereka memperlakukan Tuhan. Mereka memang selicik itu. Inilah watak antikristus. Amin. Amin. Firman Tuhan mengungkapkan Antikristus bertipu muslihat saat bertemu Kristus. Mereka menjilat dan mencari petunjuk melalui ekspresinya. Mereka tak membicarakan kebenaran di depan Kristus, mereka penipu. Mereka licik dan jahat dan membuat Tuhan jijik. Meski aku tak bertemu dengan Kristus, aku berperilaku dan berwatak seperti seorang antikristus. Evaluasi liuli diperlukan untuk pekerjaan gereja. Itu bukan hal yang rumit. Aku hanya perlu menuliskan informasi yang ku tahu dan membagikan pemahamanku secara adil dan objektif. Namun, aku berspekulasi tentang kehendak pemimpin. Takut akan diremehkan pemimpin jika aku tidak menulis dengan baik. Demi melindungi citra dan posisiku di hatinya, aku menyelidiki kehendaknya dengan berpura-pura khawatir terhadap saudari-saudariku. Jika dia ingin mempromosikan Liuli, aku menuliskan kekuatan Liuli. Jika dia ingin memberhentikannya, maka akan kutuliskan kekurangan Liuli agar pemimpin menghargaiku. Aku tak berusaha mengevaluasi Liuli berdasarkan fakta atau prinsip. Aku mengamati reaksi Wang Jie untuk bisa menebak kehendak pemimpin. Watakku seperti seorang antikristus, licin dan curang. Aku pun sama, berusaha menebak kehendak pemimpin. Itu watak yang curang. Benar. Demi mengetahui kehendak pemimpin, kutanyakan hal yang mengecoh pada Wang Jie berusaha mengorek informasi. Aku seperti makhluk rendahan yang picik dan tak bermartabat. Semua orang punya kekuatan dan kekurangan, dan kita harus menulis evaluasi secara adil dan objektif. Jika aku tulis evaluasi positif tentang orang yang buruk, lalu pemimpin salah mengambil keputusan,
maka aku akan mengganggu pekerjaan gereja dan melawan Tuhan. Jika kutulis evaluasi yang tajam tentang orang yang mengejar kebenaran, maka itu tak adil dan dapat berimbas buruk bagi orang itu. Jika evaluasiku yang tak akurat membuat Liuli diberhentikan, maka perbuatanku jahat dan pasti menyinggung Tuhan. Menilai orang secara jujur, adil, dan objektif adalah hal krusial. Benar. Aku memikirkan firman Tuhan. Kejujuran berarti memberikan hatimu kepada Tuhan, bersungguh-sungguh kepada Tuhan, terbuka kepadanya, tak menyembunyikan fakta atau menipu yang di atas atau di bawah, tak bertindak untuk menjilat Tuhan. Singkatnya, jujur berarti kudus dalam tindakan dan perkataanmu dan tak menipu Tuhan atau manusia. Amin. Tuhan tak terlalu menuntut. Dia hanya berharap kita berterus terang dalam berucap dan bertindak, serta menjadi orang adil dan jujur yang tak berbuat curang. Benar. Kita hanya perlu berterus terang dan memperlakukan orang secara adil dalam evaluasi kita. Namun aku tak mampu melakukannya. Pemimpin ingin tahu pendapatku tentang seseorang, tapi aku tak jujur kepadanya. Selalu penuh tipu daya dan curang. Tak mencerminkan orang yang jujur. Aku membenci diriku saat menyadarinya. Lalu, ku baca firman Tuhan ini. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, "Apa arti takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan? Sebagai contoh, ketika engkau memberikan penilaianmu tentang seseorang, ini berkaitan dengan takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Bagaimana caramu menilai mereka? Kami harus jujur dan adil, dan perkataan kami tidak boleh didasarkan pada emosi. Ketika engkau mengatakan apa yang sebenarnya kau pikirkan dan apa yang sebenarnya telah kau lihat, itu artinya engkau sedang bersikap jujur. Dan pertama-tama, berlatih bersikap jujur berarti mengikuti jalan Tuhan. Inilah yang Tuhan ajarkan kepada orang-orang. Inilah jalan Tuhan. Apa yang dimaksud dengan jalan Tuhan? Jalan Tuhan adalah takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Apakah bersikap jujur adalah bagian dari takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan? Dan apakah itu berarti mengikuti jalan Tuhan? Ya, Jika engkau tidak jujur, maka apa yang kau lihat dan apa yang kau pikirkan tidak sama dengan perkataanmu. Seseorang bertanya kepadamu, "Apa pendapatmu tentang orang itu?" Apakah mereka bertanggung jawab atas pekerjaan gereja? Dan engkau menjawab, "Mereka cukup bagus, mereka mengambil tanggung jawab lebih banyak daripada yang kulakukan, kualitas mereka lebih baik daripada kualitasku, dan kemanusiaan mereka juga baik, mereka dewasa dan stabil." Namun, inikah yang kau pikirkan di dalam hatimu? Yang sebenarnya kau pikirkan adalah walaupun orang ini memang memiliki kualitas, mereka tidak dapat diandalkan dan agak licik, serta sangat penuh tipu daya. Inilah yang sebenarnya sedang kau pikirkan dalam benakmu, tetapi ketika tiba saatnya untuk berbicara, engkau berpikir bahwa, "Aku tidak boleh mengatakan yang sebenarnya, aku tidak boleh menyinggung siapapun." Jadi, engkau dengan segera mengatakan sesuatu yang lain, engkau memilih untuk mengatakan hal-hal yang baik tentang diri mereka, dan tak satu pun dari apa yang kau katakan adalah yang sebenarnya kau pikirkan. Semua yang kau katakan adalah kebohongan dan kemunafikan. Apakah ini menunjukkan bahwa engkau mengikuti jalan Tuhan? Tidak.
engkau telah menempuh jalan iblis, jalan setan. Apa yang dimaksud dengan jalan Tuhan? Jalan Tuhan adalah mengatakan yang sebenarnya berdasarkan perilaku orang itu. Itulah jalan takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Meskipun engkau berbicara kepada manusia, Tuhan juga sedang mendengarkan dan mengawasi hatimu. Dia memeriksa hatimu. Orang mendengar apa yang kau katakan, tetapi Tuhan memeriksa hatimu. Apakah orang mampu memeriksa hati manusia? Paling-paling orang dapat melihat bahwa engkau tidak sedang mengatakan yang sebenarnya. Mereka bisa melihat apa yang ada di luarnya. Hanya Tuhan yang mampu melihat ke dalam lubuk hatimu. Hanya Tuhan yang mampu melihat apa yang sedang kau pikirkan, apa yang sedang kau rencanakan, rencana picik apa yang kau miliki di dalam hatimu, cara berbahaya atau pemikiran licik apa yang kau miliki. Dan melihat bahwa engkau tidak sedang mengatakan yang sebenarnya, apa pendapat Tuhan tentang dirimu? Apa penilaiannya terhadap dirimu? Bahwa dalam hal ini, engkau belum mengikuti jalan Tuhan karena engkau tidak mengatakan yang sebenarnya. Amin. Amin. Dari firman Tuhan, aku paham. Kita perlu menerima pengawasan Tuhan saat menulis evaluasi, agar kita akan berhati-hati dan menghadap Tuhan saat bertindak. Karena takut apabila niat kita salah, kita akan menulis evaluasi yang tak benar dan akan menyinggung Tuhan. Benar. Lalu, saat menulis evaluasi, kita harus berdoa, fokus mencari prinsip kebenaran, dan secara objektif membagikan pemahaman kita mengenai orang itu tanpa punya niat pribadi. Kita sebaiknya memberitahukan apa adanya. Itulah tanda kita takut kepada Tuhan. Benar. Namun orang-orang yang tak takut Tuhan bertindak sesuka hati. Terkadang mengatakan apapun yang dapat menguntungkan mereka, atau menciptakan bias dan memutarbalikkan fakta. Mereka orang-orang berwatak licik. Mereka berperilaku seperti orang tak percaya. Itu benar. Menulis evaluasi itu hal mudah, tapi bisa menyingkapkan orang dan menunjukkan apa mereka takut Tuhan atau tidak. Menulis evaluasi itu menyingkapkanku. Setelah bertahun-tahun beriman, aku masih licik dan ingin bertindak tergantung pada situasi dan mengatakan hal yang menguntungkanku. Aku tak takut kepada Tuhan. Aku licik dan itu membuat Tuhan jijik. Aku sadar, terus bersikap seperti ini akan berbahaya. Jadi aku berdoa, meminta bimbingan Tuhan untuk merenung dan mengenali diriku. Lalu kubaca firman Tuhan. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, apakah arti kejahatan yang sebenarnya? Dalam keadaan apa kejahatan terwujud? Apakah ketika orang menggunakan pernyataan yang terdengar muluk-muluk untuk menyembunyikan niat jahat dan memalukan yang ada di lubuk hati mereka, dan kemudian membuat orang lain percaya bahwa pernyataan ini sangat baik, tulus dan masuk akal, dan akhirnya mencapai motif tersembunyi mereka adalah watak yang jahat? Mengapa ini disebut berbuat jahat dan bukan berbuat curang? Dalam hal watak dan esensi, kecurangan tidaklah seburuk kejahatan. Berbuat jahat lebih serius daripada berbuat curang. Ini adalah perilaku yang lebih berbahaya dan jauh lebih buruk daripada kecurangan, dan sulit bagi kebanyakan orang untuk mengetahui yang sebenarnya mengenai hal itu. Sebagai contoh, perkataan seperti apa yang ular gunakan untuk membujuk Hawa? Perkataan yang muluk-muluk, yang kedengarannya benar dan sepertinya diucapkan demi kebaikanmu sendiri. Engkau tidak menyadari ada yang salah dengan perkataan ini,
atau ada niat jahat di baliknya, dan pada saat yang sama, engkau tak mampu mengabaikan saran yang iblis berikan ini. Ini adalah pencobaan. Ketika engkau dicobai dan mendengarkan perkataan semacam ini, engkau tak berdaya selain terbujuk, dan kemungkinan besar engkau akan jatuh ke dalam perangkap, dan dengan demikian tujuan iblis pun tercapai. Inilah yang disebut kejahatan. Ular menggunakan metode ini untuk membujuk Hawa. Apakah ini sejenis watak? Berasal dari manakah jenis watak ini? Jenis watak ini berasal dari ular dan dari iblis. Jenis watak jahat ini ada di dalam natur manusia. Amin. Amin. Tuhan berkata, saat orang terdengar masuk akal tapi punya kelicikan di hati dan berbicara manis untuk mencapai tujuan tersembunyi, maka itu bukan hanya kelicikan, itu watak jahat. Tuhan paling benci kepada orang seperti itu. Demi mendapatkan persetujuan dan rasa hormat, aku menebak kehendak pemimpin saat menuliskan evaluasi, berusaha menyesuaikan isinya. Bahkan berlagak khawatir ke Liuli demi menggali informasi. Bertanya apa Liuli sibuk bekerja karena sudah lama tak terlihat. Apa mereka baik-baik saja, dan sebagainya. Aku berusaha mencari tahu kondisinya dan apa Liuli akan dipertahankan atau tidak. Aku tampak perhatian dan peduli kepada Liuli. Tapi ucapanku penuh dengan kelicikan dan sama sekali tak tulus. Aku sangat curang dan jahat. Natur bicaraku sama seperti ular yang menggoda Hawa untuk memakan buah pengetahuan dengan kata manis dan menipu. Aku licik dalam berucap dan bertindak menipu dan mempermainkan orang lain. Aku bersikap jahat. Jika tak berubah, mungkin aku akan berdosa dan menyinggung watak Tuhan. Natur dan konsekuensinya mengerikan. Dari persekutuanmu aku paham bahwa perilaku ini bukan sekadar perbuatan licik, tapi watak jahat yang tersembunyi di dalam diri kita. Benar. Saat menyadarinya, aku berdoa ingin bertobat dan berubah, serta berhenti hidup dengan watak jahat. Lalu, ku baca firman Tuhan yang memberiku jalan penerapan. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, "Kerajaanku memerlukan orang-orang yang jujur, orang-orang yang tidak munafik atau curang. Bukankah orang-orang yang tulus dan jujur tidak disenangi di dunia? Aku justru sebaliknya. Orang-orang jujur boleh datang kepadaku. Aku menyenangi orang-orang seperti ini, dan aku juga membutuhkan orang-orang seperti ini. Inilah kebenaranku." Menjadi orang yang jujur adalah tuntutan Tuhan terhadap manusia. Ini adalah kebenaran yang harus orang terapkan. Jadi, prinsip apa yang harus orang patuhi dalam berinteraksi dengan Tuhan? Bersikaplah tulus. Ini adalah prinsip yang harus kau ikuti ketika berinteraksi dengan Tuhan. Jangan terlibat dalam tindakan menjilat yang dilakukan orang tidak percaya. Tuhan tidak membutuhkan orang untuk menjilat kepadanya. Sudah cukup bagimu untuk bersikap tulus. Dan apa arti bersikap tulus? Bagaimana ini harus diterapkan? Cukup membuka diri kepada Tuhan tanpa berpura-pura atau menyembunyikan apapun atau menyimpan rahasia apapun, bertemu Tuhan dengan hati yang jujur dan bersikap terus terang tanpa kecurangan atau tipu muslihat sedikit pun. Benar,
Untuk bersikap tulus, engkau harus terlebih dahulu mengesampingkan keinginan pribadimu. Alih-alih berfokus pada bagaimana Tuhan memperlakukanmu, katakanlah apa yang ada di dalam hatimu, dan janganlah merenungkan atau mempertimbangkan apa akibat dari perkataanmu nantinya. Katakanlah apapun yang kau pikirkan, kesampingkan motivasimu, dan jangan mengatakan segala sesuatu hanya untuk mencapai tujuan tertentu. Ketika engkau memiliki terlalu banyak ketidakmurnian dan niat pribadi, engkau akan selalu penuh perhitungan dalam caramu berbicara dengan mempertimbangkan, aku harus membicarakan hal ini dan bukan hal itu, aku harus berhati-hati dengan apa yang kukatakan. Aku akan mengatakannya dengan cara yang menguntungkanku dan yang menutupi kekuranganku dan akan meninggalkan kesan yang baik pada Tuhan. Bukankah engkau memiliki motivasi? Sebelum membuka mulutmu, pikiranmu telah dipenuhi dengan pemikiran-pemikiran licik. Engkau mengubah apa yang ingin kau katakan beberapa kali, sehingga ketika perkataan keluar dari mulutmu, semua perkataan itu tidak lagi murni dan tidak sedikit pun tulus dan mengandung motifmu sendiri serta rencana licik iblis. Ini bukanlah yang dimaksud dengan bersikap tulus. Ini artinya memiliki motif yang jahat dan niat yang buruk. Selain itu, ketika berbicara, engkau selalu memperhatikan ekspresi wajah Tuhan dan sorot matanya. Jika ekspresi wajahnya terlihat positif, engkau terus berbicara. Jika tidak, engkau menahannya dan tidak mengatakan apapun. Jika sorot mata Tuhan terlihat buruk dan dia tampak tidak menyukai apa yang didengarnya, engkau akan berpikir ulang dan berkata pada dirimu sendiri, "Baiklah, aku akan mengatakan sesuatu yang menarik bagimu, yang akan membuatmu senang, yang akan kau sukai, dan yang akan membuatmu bersikap baik terhadapku." Inikah bersikap tulus itu? Tidak. Amin. Dari firman Tuhan, aku paham. Tuhan menyukai orang jujur. Orang jujur bicara secara terbuka, serta berterus terang kepada Tuhan dan orang lain tanpa kelicikan. Mereka menyampaikan apa adanya dengan jelas dan lugas. Begitulah seharusnya manusia bersikap. Benar. Kulihat banyak saudara-saudari yang berusaha menjadi orang jujur. Saat mereka melihat orang yang melanggar prinsip kebenaran, mereka akan bersekutu dan membantunya. Mereka berterus terang dan saling mendukung. Mereka membuka diri saat bersekutu dan mereka sangat bebas. Aku mengagumi mereka dan berusaha menjadi orang jujur seperti permintaan Tuhan. Ada beberapa hal yang tak kupahami dan beberapa pandanganku mungkin salah. Kuncinya adalah aku tak boleh bersikap curang dan harus punya niat yang benar. Benar. Memahami hal ini mencerahkanku dan aku mendapatkan jalan penerapan. Syukur kepada Tuhan. Lalu aku menulis evaluasi untuk pemimpin lain, Saudari Chen Chiao. Kupikir aku tak terlalu mengenalnya. Jika evaluasiku tak jelas, akankah pimpinan tinggi memandangku rendah? Apa sebaiknya aku banyak menuliskan kekuatannya? Aku sadar aku berusaha mempermainkan orang lagi. Evaluasi bukan masalah kecil. Itu memengaruhi promosi dan pemberhentian. Akan menyinggung Tuhan jika aku berbohong. Aku tak bisa menulis berdasarkan kepentingan pribadiku, jadi aku bergegas berdoa. Kubaca kutipan firman Tuhan ini. Untuk melindungi ketenaran dan reputasimu, kau bicara berputar-putar dan memikirkan perkataanmu. Hidupmu melelahkan. Akankah Tuhan berkenan dengan cara hidup ini? Tuhan paling benci orang yang curang.
Jika kau ingin menyingkirkan pengaruh iblis dan diselamatkan, kau harus menerima kebenaran dan memulainya dengan menjadi orang yang jujur, mengatakan yang sebenarnya, tak diikat oleh emosi, dan tak menipu. Dan mulai berbicara dan bertindak dengan berprinsip. Hidup seperti ini bebas dan bahagia, dan engkau dapat hidup di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Firman Tuhan memberiku jalan penerapan. Aku tak bisa bersikap tak tulus demi reputasiku. Itu bukan keserupaan dengan manusia. Kita diminta Tuhan untuk jujur, tak mementingkan reputasi dan status pribadi. Aku harus menuliskan yang ku tahu dan meninggalkan yang tak kupahami dan tak khawatir dengan pandangan orang lain. Dengan objektif dan adil, aku menuliskan pemahamanku mengenai Chen Xiao sesuai dengan fakta. Dengan begitu, aku merasa tenang dan damai. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan atas bimbingannya.